Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Sejarah singkat berdirinya NU Nahdlatul Ulama. Setibanya di Tebuireng, santri As'ad, Raden As'ad Syamsul Arifin Situbondo menyampaikan tasbih yang dikalungkan oleh dirinya dan dipersilahkan Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari untuk mengambilnya sendiri dari leher Kiai As'ad. Bukan bermaksud Kiai As'ad tidak ingin mengembalikan untuk Kiai Hasyim, melainkan Kiai As'ad tidak ingin menyentuh tasbih sebagai amanah dari Syekhona Khalil Bangkalan Madura kepada Kiai Hasyim Asy'ari Jombang. Sebab itu tasbih tidak tersentuh sedikit pun oleh tangan Kiai As'ad selama berjalan kaki dari Bangkalan Madura ke Tebuireng Jombang. Setelah tasbih diambil, Kiai Hasyim Asy'ari bertanya kepada As'ad, "Apakah ada pesan lain dari Bangkalan?" Kontan Kiai As'ad hanya menjawab, "Ya Jabbar, ya Qahar." Dua Asmaul Husna tersebut diulang oleh Kiai As'ad hingga 3 kali sesuai pesan sang guru Kiai Khalil Bangkalan. Setelah mendengar lantunan itu, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperbolehkan kita untuk mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama atau yang lebih dikenal NU." Riwayat tersebut merupakan salah satu tanda atau petunjuk di antara sejumlah petunjuk berdirinya Nahdlatul Ulama. Berdirinya Nahdlatul Ulama NU akhir tahun 1925, santri As'ad kembali diutus oleh Syekhona Khalil untuk mengantarkan seuntai tasbih lengkap dengan bacaan Asmaul Husna, Ya Jabbar, ya Qahar, berarti menyebut nama Tuhan yang Maha Perkasa, ke tempat yang sama dan ditunjukkan kepada orang yang sama, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari Jombang. Petunjuk sebelumnya pada akhir tahun 1924, santri As'ad diminta oleh Kiai Khalil Bangkalan untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebuireng. Penyampaian tongkat tersebut disertai seperangkat ayat Al-Quran surat At-Taha ayat 17 sampai 23 yang menceritakan mukjizat Nabiullah Musa alaihissalam. Awalnya Kiai Abdul Wahab pada tahun 1888 sampai 1971, sekitar tahun 1924, menggagas berdirinya Jamiah yang langsung disampaikan kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk meminta persetujuan. Namun Kiai Hasyim tidak lantas menyetujui terlebih dahulu sebelum ia melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap bijaksana dan kehati-hatian Kiai Hasyim dalam menyambut permintaan Kiai Wahab juga dilandasi oleh berbagai hal. Di antara posisi Kiai Hasyim saat itu lebih dikenal sebagai Bapak Umat Islam Indonesia. Kiai Hasyim juga menjadi tempat meminta nasihat bagi para tokoh pergerakan nasional. Peran kebangsaan yang luas dari Kiai Hasyim Asy'ari itu membuat ide untuk mendirikan sebuah organisasi harus dikaji secara mendalam. Hasil dari istikharah Kiai Hasyim Asy'ari Jombang dikisahkan oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad mengungkapkan petunjuk hasil dan istikharah Kiai Hasyim justru tidak jatuh di tangan untuk mengambil keputusan, melainkan diterima Kiai Khalil Bangkalan Madura yang juga guru Mbah Hasyim dan Mbah Wahab. Dari petunjuk tersebut, Kiai As'ad yang ketika itu menjadi santri Mbah Khalil berperan sebagai mediator antara Mbah Khalil dan Mbah Hasyim. Ada dua petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Kiai As'ad sebagai penghubung atau wasilah untuk menyampaikan amanah Mbah Khalil Bangkalan kepada Kiai Hasyim Asy'ari Jombang. Dari petunjuk tersebut, Kiai As'ad yang ketika itu menjadi santri Mbah Khalil Bangkalan berperan sebagai mediator antara Mbah Khalil dan Mbah Hasyim Asy'ari. Ada dua petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Kiai As'ad sebagai penghubung antara wasilah untuk menyampaikan amanah Mbah Khalil kepada Mbah Hasyim.
dari proses lahir dan batin yang cukup panjang tersebut menggambarkan bahwa lika-liku lahirnya Nahdlatul Ulama NU tidak banyak bertumpu pada perangkat formal sebagaimana lazimnya pembentukan organisasi NU lahir berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terlihat di sini fungsi ide dan gagasan tidak terlihat mendominasi faktor penentu adakah konfirmasi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ikhtiar lahir dan batin. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama merupakan rangkaian panjang dari jumlah perjuangan, karena berdirinya NU merupakan respon dari berbagai problem keagamaan, peneguhan madhab, serta alasan-alasan kebangsaan dan sosial masyarakat. Kiai Wahab Hasbullah sebelumnya, yaitu pada tahun 1914 juga mendirikan sekelompok diskusi yang ia beri nama Taswirul Afkar atau kawah canda di muka pemikiran. Ada juga yang menyebutnya Nahdlatul Fikr atau kebangkitan pemikiran. Dengan kata lain, NU adalah lanjutan dari komunitas dan organisasi-organisasi yang telah berdiri sebelumnya, namun dengan cukupan dan segmen yang lebih luas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, dan bila sejarah ini bermanfaat jangan lupa di share, biar tahu tentang sejarah. Sebaik-baik warga negara adalah warga yang mengetahui sejarah negaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.